Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ketut Adi Priyotasis Agustana dengan NIM 2215 101015. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas topik terkait keamanan komputer dengan tema yaitu Artificial Intelligence atau penyalahgunaan dari AI tersebut. Nah, implementasi kecerdasan buatan atau AI yang semakin masif memberikan banyak manfaat, seperti efisiensi operasional, pengambilan keputusan berbasis data, dan inovasi di berbagai sektor. Namun, masifnya penerapan ini juga membawa risiko penyalahgunaan yang signifikan. Berikut saya akan jelaskan terkait pengembangan potensi penyalahgunaan AI. Yang pertama ada adversarial attack, yang dimana adversarial attack ini adalah serangan model AI atau machine learning dengan mengubah segi data input sehingga hasil yang diberikan oleh sistem menjadi salah. Meskipun perubahan tersebut hampir tidak terlihat oleh manusia. Nah, saran ini sering digunakan untuk mengelabui sistem yang dirancang untuk mengenali gambar, teks, ataupun suara. Nah, contoh kasus yang terjadi pada tahun 2020 ini meneliti menemukan cara menipu sistem pengenalan wajah dengan menciptakan adversarial patch. Nah, patch ini jika ditempelkan pada wajah atau pakaian dapat membuat sistem gagal mengenali identitas seseorang atau salah mengidentifikasinya sebagai seseorang. Kemudian adalah ini contoh demo dari adversarial attack. Nah, di mana di sini di video terdapat seseorang yang diidentifikasi sebagai orang pada sistem AI. Nah, namun jika seseorang tersebut membuat sebuah adversarial patch, dia akan tidak teridentifikasi sebagai seseorang atau tidak mengenalinya sebagai seseorang. Nah, di sini ada pun permasalahan yang ditimbulkan yaitu yang pertama, keamanan dan privasi. Adversarial attack dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menghindari pengawasan CCTV ataupun sistem keamanan berbasis biometrik. Yang kedua adalah kepercayaan pada AI, yang dimana sistem AI menjadi rentan terhadap manipulasi, yang dimana akan menurunkan kepercayaan publik terhadap teknologi ini. Yang ketiga adalah kerugian ekonomi, yang dimana sistem yang gagal mengenali ancaman dapat menyebabkan kerugian besar seperti kebocoran data ataupun pembobolan sistem. Nah, adapun solusi alternatif yang ditawarkan yaitu adversarial training yang dimana melatih model menggunakan data yang sudah mengandung noise. Nah, ataupun serangan adversarial untuk meningkatkan ketahanannya. Yang kemudian yang kedua adalah deteksi serangan, di mana mengembangkan sistem deteksi serangan yang dapat mengenali pola input manipulatif sebelum data diproses oleh model. Yang ketiga adalah menggunakan model hybrid, yang dimana penggunaan model hybrid ini menggabungkan metode deep learning dengan aturan berbasis logika atau rule-based system untuk memproseskan hasil prediksi. Nah, kemudian kasus selanjutnya adalah deepfake. Nah, deepfake adalah teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk memanipulasi gambar, video, atau suara agar terlihat dan terdengar seperti aslinya. Teknologi ini bekerja dengan memanfaatkan jaringan AI yang canggih yang disebut dengan Generative Adversarial Networks atau GANs untuk menciptakan konten palsu yang sangat realistis. Kasus dari deepfake inilah di mana pada tanggal 7 Oktober CNN Indonesia menerbitkan sebuah berita yang dimana kasus pornografi deepfake di Korsel dan polisi mendakwa bahwa 4 siswa sekolah. Nah, 4 siswa sekolah menengah di Namyangju Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan didakwa oleh polisi atas pembuatan, kepemilikan, dan distribusi konten pornografi deepfake. Nah, para siswa ini diduga menggunakan gambar teman sekelas perempuannya untuk membuat sebuah konten deepfake eksplisit sejak November 2023. Penyelidikan ini dimulai setelah para korban melaporkan insiden tersebut pada Agustus 2024. Nah, kasus ini sudah diatur oleh Undang-Undang Kejahatan Seksual Korea Selatan yang melarang kepemilikan gambar deepfake seksual oleh anak di bawah umur. Nah, 2 siswa utama dikenai hukuman pembinaan sekolah sementara duanya menghadapi skorsing. Nah, kemudian saksi menunjukkan peningkatan kasus pelanggaran seks digital di kalangan pelajar Korea Selatan dengan lebih dari 1.700 kasus dilaporkan sejak tahun 2021 dan hampir setengah menyebabkan hukuman berat bagi pelaku. Nah, adapun contoh deepfake yang disebut yaitu di video berikut. Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come from the former president or his legal team acting in bad faith. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could be improved with more computing time, but 90% of people cannot tell the difference. Baik, itu dia contoh dari deepfake yang dimana dari segi visual itu terlihat sama. Namun yang pada perbedaan itulah pada saat dia menyampaikan sebuah pesan yang di original dia menyampaikan sebuah pesan A, namun jika di deepfake dia menyampaikan sebuah pesan B yang akan menyimpang. Itu dia contoh dari deepfake menggunakan menggunakan AI. Permasalahan yang timbul dari deepfake inilah yang pertama, kerugian finansial. Yang mana seperti pada kasus video di atas, jika deepfake digunakan untuk penipuan yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan.
Kemudian yang kedua adalah ancaman terhadap reputasi, yang dimana deepfake ini bisa menunjukkan perilaku memalukan atau kontroversial seseorang dapat merusak reputasinya individu ataupun organisasi. Kemudian yang ketiga adalah ketegangan politik dan sosial, yang mana video deepfake dapat digunakan untuk menyebarkan berita palsu atau hoax, menciptakan konflik politik ataupun menipu masyarakat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah kesulitan forensik digital, yang mana konten deepfake yang sangat realistis seringkali sulit dibedakan dari yang asli sehingga menyulitkan investigasi hukum. Kemudian alternatif dari solusi ini adalah menggunakan yang pertama adalah deteksi deepfake menggunakan AI, yang dimana menggunakan algoritma deteksi berbasis pembelajaran mendalam atau mengenali artefak ketidaksesuaian ataupun manipulasi dalam video atau suara. Kemudian adalah digital watermarking atau menyebarkan tanda air di setiap video asli sehingga dapat diverifikasi keasliannya. Kemudian yang ketiga adalah edukasi publik, yang dimana meningkatkan literasi digital masyarakat untuk mengenali konten palsu atau hoax ataupun terkait tentang think before you share. Kemudian yang keempat adalah regulasi dan kebijakan, yang dimana pemerintah di beberapa negara sudah menerapkan kebijakan-kebijakan terkait undang-undang yang menghukum penggunaan deepfake untuk kejahatan. Kemudian yang terakhir adalah blockchain atau verifikasi konten. Blockchain untuk verifikasi konten, di mana menggunakan teknologi blockchain untuk mencatat setiap perubahan pada file, video, atau audio sehingga dapat memastikan keaslian kontennya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.